Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini, channelnya Apriandi. Video kali ini saya akan membahas tentang materi yang ada di SMA ya, lebih tepatnya di kelas 10 di semester awal, yaitu bab besaran dan satuan. Jadi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Yuk, simak videonya. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang besaran dan satuan. Ya, besaran itu di fisika banyak banget. Besaran itu intinya adalah dia bisa diukur dan ada nilainya. Nah, itu adalah eh, definisi dari besaran. Intinya dia bisa diukur dan ada nilainya. Nah, ini banyak banget. Ada panjang, itu bisa diukur. Luas juga bisa diukur. Volume, berat tubuh kita, dan masih banyak lagi. Banyak banget besaran-besaran yang bisa diukur dan ada nilainya. Tapi ada yang disebut dengan besaran pokok atau besaran yang paling dasarnya atau yang paling fundamentalnya. Nah, ini disebutnya besaran pokok, dan besaran pokok itu cuman ada 7 di fisika ya, cuman ada 7. Apa aja tuh? Oke. Ini saya bikin tabelnya aja biar agak rapi. Ya, nanti ngafalinnya lebih gampang lagi. Hmm. Nih. Ini yang pertama adalah besaran. Besaran. Ini adalah besaran pokok ya, dia maksud ya. Besaran pokok itu ada 7. Ada 7 yang pertama itu ada panjang, tadi saya udah ngomongnya ada panjang. Nah, ini ada panjang yang pertama. Lalu yang kedua itu ada massa. Yang ketiga waktu. Terus yang keempat itu suhu. Yang kelima itu arus. Yang keenam itu intensitas cahaya. Intensitas cahaya. Dan yang terakhir itu, yang ketujuh, itu ada jumlah zat. Nah, oke, ini adalah besaran-besaran pokok yang ada di fisika. Selain ini berarti disebutnya adalah besaran turunan disebutnya. Besaran turunan itu berarti adalah besaran-besaran yang dihasilkan dari perkalian atau pembagian dari besaran-besaran pokok ini. Makanya besaran turunan itu kalau dibedah lagi ya intinya besaran si pokok ini ya. Kayak gitu. Makanya yang dihafalin itu adalah si besaran pokok yang ini. Cuman ada 7. Panjang, massa, waktu, suhu, arus, intensitas, cahaya, dan jumlah zat. Ya, itu adalah besaran pokoknya. Nah, karena tadi dia ada nilainya, ya bisa diukur dan ada nilainya, maka ada satuan nilainya. Nah, yang disebut dengan satuan itu. Nah, satuan itu juga masing-masing besaran punya satuannya, dan eh, setiap besaran itu nggak cuman punya satu jenis satuan, tapi bisa juga punya beberapa macam jenis. Contohnya misalkan panjang nih. Panjang itu biasanya kan meter ya kalau di Indonesia ya. Tapi ada juga satuannya satu jengkal, ada juga satuannya satu hasta, ada juga satuannya feet, kaki gitu, satu kaki, dua kaki, tiga kaki, dan seterusnya. Atau misalkan suhu nih. Suhu juga nggak cuma satu, ada Celsius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin, dan seterusnya ya. Jadi setiap besaran itu nggak mesti punya cuma satu satuan doang, tapi bisa jadi banyak satuannya.
Nah, tapi ada yang disebut dengan satuan internasionalnya atau SI. Satuan internasional ini berarti satuan yang bisa dipakai secara global begitu ya. Nah, panjang satuan internasionalnya itu meter, sama kayak di Indonesia. Jadi di Indonesia tuh dia pakai satuan yang internasional, meter. Nah, itu adalah satuan dari panjang. Nah, kalau massa, satuannya itu adalah kilogram. Ini juga dipakai di Indonesia nih, kilogram. Singkatannya KM. Gitu. Terus yang ketiga waktu. Waktu itu detik atau second. Ya, detik atau second. Ini lambangnya S, second begitu. Ini juga sama ya, di Indonesia pakai juga. Nah, suhu itu di Indonesia itu pakainya Celcius. Tapi yang jadi satuan internasionalnya itu adalah Kelvin. Atau dilambangkan K. Gitu. Oke, arus itu ampere. Satuannya ampere. Atau simbolnya A. Intensitas cahaya itu kandel. Atau disingkat CD. Dan yang terakhir itu jumlah zat itu satuannya mol. Atau ininya biasanya N kecil. Kadang-kadang mol, kadang juga N kecil ya. Itunya. Nah, ini adalah satuan dari besaran-besaran pokok tadi. Berarti kalau besaran turunan gimana? Ya berarti besaran turunan itu isinya adalah satuan dari satuan-satuan ini. Contoh, misalkan kecepatan. Kecepatan itu satuannya kilometer per jam. Biasanya kan di motor begitu ya. Kilometer itu berarti satuan panjang, dan per jam, berarti jam itu satuannya satuan waktu. Berarti ya ujung-ujungnya kalau dibedah, nanti balik lagi ke besaran dan satuan pokok ini. Kayak gitu ya. Makanya yang dihafalin sekali lagi adalah si yang besaran pokoknya. Nah, oke. Terakhir, itu ada yang disebut dengan dimensi. Ada yang disebut dengan dimensi. Nah, panjangan. Nah, dimensinya. Nah, ini sama satuan panjang itu kan meter. Nah, dimensinya apa? Meter itu. Meter itu dimensinya adalah L. Dari kata long ya, panjang, long, maka lambangnya huruf depannya L gitu. Terus kilogram itu bahasa Inggrisnya mass. Nah, mass berarti ini kilogram itu M. Detik itu waktu bahasa Inggrisnya time, berarti ininya T. Nah, begitu. Nah, untuk dimensi ini yang sering dipakai adalah yang tiga ini aja nih. Sebagian besar satuan-satuan, baik itu besaran pokok ataupun besaran turunan, itu punya dimensi yang kebanyakan hanya tiga jenis ini aja. LMT, meter, kilogram, sama detik atau panjang massa dibagi sama waktunya. Kayak gitu ya. Jadi tiga ini aja yang sering, tidak menutup kemungkinan kalau yang lain juga ada ya, tapi yang sering banget keluar itu sih L, M, sama si T ya. Nanti saya jelaskan gimana cara ngerubah satuan entah itu besaran pokok atau besaran turunan jadi ke dimensinya ya. Oke, kita lanjutin aja dulu si Kelvin. Kelvin itu punya dimensinya theta. Dimensinya theta. Arus ampere ini punya ininya I. Apa namanya? Dimensinya I. Oke, candra itu punya dimensinya J, dan mol itu N besar. Nah, gitu. Nah, ini adalah dimensi dari besaran-besaran pokok. Ya. Jadi, untuk bab besaran dan satuan itu kebanyakan ngafalin aja. Ngafalin dari si besaran-besaran ini, satuannya, dimensinya. Kalau besaran sih cukup 7 ini aja nih. Besaran sih cukup 7 ini aja. Nah, kalau satuan, saran saya sih, kamu hafalin juga si
yang besaran turunannya ya. Ini juga harus dihafalin karena sangkut pautnya sama si dimensinya. Jadi kamu cara ngerubahnya itu adalah nggak usah ngafalin dimensinya lagi, ngafalin satuannya aja. Gitu. Ada juga sih guru yang nggak usah ngafalin satuan, tapi ngafalinnya adalah besarannya, sekalian besaran turunannya, biar nanti ke dimensinya itu juga boleh. Tapi saya lebih memilih untuk ngafalin si satuannya, baru nanti kita rubah ke dimensi. Oke. Nah, cara ngerubahnya gimana nih? Oke, saya lihatkan. Nah, ini misalkan panjang. Ini panjang kan M jadi L aja tinggal. Jadi kalau misalkan satuan panjang M, begitu dirubahnya ya jadinya L. Kayak gitu aja. Jadi M dirubahnya jadi L. Berarti kilogram dirubahnya jadi M. Detik dirubahnya, atau second nantinya dirubahnya jadi T. Begitu. Nah, misalkan lagi contohnya misalkan luas. Besaran luas. Luas ini punya satuannya adalah meter kuadrat. Gitu kan. Nah, meter itu kan satuan meter ini dirubahnya ke L. Maka ini jadinya adalah L pangkat 2, berarti ini juga ikutan pangkat 2. Nah, gitu. Kayak gitu caranya ya. Contoh lagi, misalkan kecepatan. Nah, kecepatan nih satuannya apa nih? Ini yang saya bilang harus ngafalin satuan tuh ya, kamu harus ngafalin satuan kecepatan itu apa, satuan percepatan dan seterusnya itu harus dihafalin. Biar nanti ngerubah ke dimensinya lebih mudah. Jadi nggak usah ngafalin yang dimensinya. Nggak usah ngafalin satuan, dimensinya iya juga nggak usah. Jadi satuannya aja cukup ya. Misalkan kecepatan itu adalah meter per second satuannya atau kilogram lagi apa kilometer per jam. Nah begitu ya, kecepatan kilometer per jam biasanya di motor tuh ya, kilometer per jam atau meter per second. Nah ini meter itu jadinya L, maka ini dirubahnya jadinya L per, ini ada per, S-nya itu adalah waktu atau detik, dirubahnya jadi time. Nah begini. Nah, ini T-nya masih di bawah nih. Sekarang kita harus ke atasin. Biasanya di ke atasin. Jadi L-nya tetap, T-nya ke atasin itu adalah T-nya pangkat minus. Kalau ininya 1, berarti ininya 1. Gitu. Kalau misalkan T-nya pangkat 2, ke atasin jadi minus 2. Kalau minus 3, ya berarti minus 3. Kayak gitu ya. Jadi tergantung dia pangkatnya berapa. Kebetulan pangkatnya 1 tuh, meter per second. Kayak gitu. Oke, contoh lagi misalkan percepatan. Percepatan ini, satuannya dulu ya. Satuan percepatan itu adalah meter per second kuadrat. Nah, ini adalah satuan dari percepatan nih. Nah, berarti dirubahnya adalah M, berarti L. Per, ini pangkat 2, berarti T-nya pangkat 2. Berarti kalau dirubah lagi ke sana, berarti ini L, T min 2. Nah, kayak gitu. Ini adalah satuan percepatan. Satu lagi deh, misalkan gaya. Nah, ya gaya Newton ya. Satuannya Newton atau kalau saya bedah jadinya adalah kilogram meter per second kuadrat. Nah, ini dia. Kilogram meter per second kuadrat. Nah, ini kalau dirubah kilo itu jadinya M. Ya, kilo itu jadinya M, kilogram. Jadi ini M dulu, M. Terus meter itu jadi L, berarti L per T pangkat 2. Berarti nanti dirubahnya adalah M L T pangkat min 2. Nah, itu dia. Tuh. Itu adalah cara ngerubah dari satuan ke dimensi. Nah, ini dia pelajaran bab besaran dan satuan ya. Jadi nanti caranya tinggal satuan ke dimensi, caranya tinggal gitu aja. Oke, sampai sini dulu. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, itu bisa tinggal di komen aja. Atau misalkan saya salah nih menjelaskannya, itu juga boleh. Silahkan mau perbaikan apa, boleh di komen aja. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.